Kalau kita lihat, banyak orang yang punya uang miliaran, bahkan triliunan rupiah, jarang banget parkir uangnya di deposito. Padahal deposito kan katanya aman, bunga jelas, resiko kecil. Terus kenapa orang kaya malah lebih milih obligasi? Apa karena mereka anti sama deposito? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Nah, kita bahas ini pelan-pelan biar kamu ngerti pola pikir orang kaya dalam mengelola uangnya. Deposito itu produk bank yang kita kenal semua. Kita taruh uang di bank, di lock dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, lalu dapat bunga yang sudah ditentukan. Kalau di Indonesia, bunga deposito di bank besar sekarang rata-rata di kisaran 3%, 4% per tahun. Kalau kita simpan 1 miliar, bunga kotor setahun paling dapat 30-40 juta. Masalahnya, itu kotor, belum dipotong pajak 20%. Artinya, bunga bersihnya bisa lebih kecil lagi. Sekarang bandingkan dengan inflasi. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan inflasi Indonesia tahun 2024 ada di kisaran 2,8 sampai 3,0% per tahun. Jadi, kalau bunga deposito cuma 3% dan masih kena pajak, artinya uang kita sebenarnya nggak benar-benar berkembang. Nilainya cenderung stagnan bahkan bisa turun kalau inflasi naik. Ini yang jadi alasan pertama kenapa orang kaya nggak terlalu doyan deposito. Sekarang kita lihat obligasi. Obligasi itu surat utang. Pemerintah atau perusahaan nerbitin obligasi buat cari dana. Kita sebagai investor bisa beli obligasi itu dan sebagai gantinya kita dapat kupon atau bunga yang biasanya lebih tinggi dari deposito. Contoh nyata obligasi pemerintah di Indonesia atau yang dikenal sebagai SBN, Surat Berharga Negara. Kalau kita lihat data SBN retail seperti ORI atau SR yang rutin dijual ke masyarakat, kuponnya rata-rata ada di kisaran 5,5 sampai 6,5% per tahun. Dan itu fix alias enggak berubah selama masa tenor. Pajaknya juga lebih ringan, cuma 10%. Jadi kalau punya 1 miliar dan ditaruh di ORI, return bersihnya bisa sekitar 55 sampai 65 juta per tahun. Ini hampir 2 kali lipat dari deposito. Makanya orang kaya lebih senang ke obligasi. Mereka dapat hasil lebih tinggi, resiko tetap rendah karena obligasi pemerintah relatif aman, bahkan diangkat hampir tanpa resiko gagal bayar. Biar lebih jelas, saya kasih contoh dari orang yang beneran melakukannya, bukan cerita fiktif. Kita bisa lihat laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2023 yang menunjukkan kalau porsi dana dari high net worth individuals atau orang dengan kekayaan tinggi lebih banyak mengalir ke surat berharga ketimbang deposito. Batai menurut data OJK, kepemilikan SBN retail didominasi oleh individu dengan saldo rekening efek di atas 500 juta rupiah. Artinya, mereka yang uangnya banyak lebih percaya untuk taruh duit di obligasi dibanding deposito. Selain itu, kita lihat contoh perusahaan besar seperti dana pensiun atau asuransi. Mereka ini ngatur uang dalam jumlah sangat besar, triliunan rupiah. Menurut data OJK per 2024, 60% dana kelolaan industri asuransi ditempatkan di instrumen obligasi. Kenapa? Karena mereka butuh stabilitas return yang lebih tinggi dari deposito, tapi tetap rendah risikonya. Ada juga faktor fleksibilitas. Deposito itu kalau dicairkan sebelum jatuh tempo, biasanya akan ada penalti atau kehilangan bunga. Sedangkan obligasi, terutama yang dijual di pasar sekunder, bisa dijual kapan aja kalau kita butuh uang. Tentu dengan mempertimbangkan harga pasar saat itu. Orang kaya suka punya opsi keluar tanpa kena penalti besar. Alasan lain yang sering diabaikan, strategi pajak. Pajak bunga deposito 20%, sedangkan pajak obligasi pemerintah cuma 10%. Bayangin kalau seseorang punya 10 miliar rupiah di deposito. Bunga setahun 400 juta. Pajaknya langsung kepotong 80 juta. Sementara kalau di obligasi dengan return sama atau lebih tinggi, pajaknya cuma separuhnya. Orang kaya selalu hitung sampai detail seperti ini. Lalu, apakah deposito itu jelek? Enggak juga. Deposito itu cocok buat orang yang benar-benar butuh kepastian likuiditas jangka pendek dan nggak mau ribet sama risiko pasar. Makanya banyak orang biasa pakai deposito buat dana darurat atau tabungan jangka pendek. Tapi untuk orang kaya yang sudah punya dana darurat besar, mereka bisa ambil sedikit resiko lebih untuk dapat hasil yang lebih optimal. Selain obligasi pemerintah, ada juga obligasi korporasi. Ini diterbitkan perusahaan swasta atau BUMN. Returnnya bisa lebih tinggi lagi, 7-9% per tahun, tergantung rating perusahaan.
Tentu ada risiko gagal bayar yang lebih besar dibanding obligasi pemerintah. Tapi orang kaya biasanya punya penasihat keuangan dan akses ke informasi rating, sehingga bisa pilih obligasi yang relatif aman. Contoh nyata, di tahun 2024, perusahaan BUMN seperti PLN menerbitkan obligasi dengan kupon 7% per tahun. Banyak investor institusi dan individu kelas atas yang masuk karena dianggap aman. PLN kan perusahaan negara yang punya pendapatan stabil. Kita juga bisa lihat kebijakan Bank Indonesia yang terus menurunkan suku bunga dalam beberapa tahun terakhir. Efeknya apa? Bunga deposito ikut turun, tapi kupon obligasi yang sudah diterbitkan tetap fix. Ini yang bikin investor besar lebih untung di obligasi. Jadi, pola pikir orang kaya itu sederhana. Cari instrumen yang aman, tapi return lebih tinggi dan pajaknya lebih kecil. Deposito aman tapi return tipis dan pajak lebih besar. Jadi mereka pilih obligasi yang sama-sama aman, tapi hasilnya lebih optimal. Kalau kamu baru mulai belajar investasi, nggak harus langsung ikut-ikutan orang kaya. Deposito bisa jadi pilihan aman untuk dana darurat atau kebutuhan jangka pendek. Tapi kalau mau mulai seperti mereka, bisa coba S-Band Retail yang sekarang gampang banget dibeli lewat aplikasi investasi resmi kayak Bareksa, Bibit, atau langsung lewat bank. Bahkan sekarang banyak kampanye pemerintah buat ngajarin masyarakat supaya melek investasi lewat SBN. Karena ini nggak cuma menguntungkan investor, tapi juga bantu pembiayaan negara. Kesimpulannya, orang kaya lebih pilih obligasi karena return lebih tinggi dari deposito, pajaknya lebih rendah, lebih fleksibel, dan sama-sama aman kalau pilih obligasi pemerintah. Mereka nggak mau uangnya cuma tidur di bank, tapi tetap bekerja dengan resiko rendah. Kalau kamu pengen mulai, bisa pelajari dulu produk S-Band Retail yang mudah diakses dan aman biar kamu paham dulu cara kerjanya. Nah, kalau kamu sendiri lebih nyaman di deposito atau pengen coba obligasi, tulis di kolom komentar saya pengen tahu pendapatmu.